Salam dan bahagia. Saya Arifudin akan menyusun cerita praktik baik saya terkait pembelajaran berpusat pada murid. Tujuan mendorong motivasi intrinsik siswa, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini. Latar belakang yang masih rendah tentunya masih ada beberapa guru mengadopsi pendekatan tradisional yang lebih didasarkan pada pengajaran langsung oleh guru. Selain itu juga minat dan belajar siswa masih rendah. Inilah yang menjadi latar belakang saya menyusun praktik baik ini terkait pembelajaran yang berpusat pada murid. Beberapa tantangan utama dalam pembelajaran berpusat pada murid ini antara lain yang pertama adalah kesiapan guru. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada murid ini tentunya kesiapan guru. Guru di sini perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode dan mampu mengintegrasikannya ke dalam kurikulum dan praktiknya di dalam proses pembelajaran. Guru juga perlu memahami keterampilan komunikasi dan fasilitasi yang baik untuk mendukung interaksi dan kolaborasi antara murid dalam pembelajaran berpusat pada murid. Jika guru tidak memahami dan mampu menerapkan metode ini dengan baik, maka tujuan pembelajaran berpusat pada murid tidak akan tercapai. Selanjutnya adalah perubahan paradigma. Dalam pembelajaran berpusat pada murid melibatkan perubahan paradigma dalam pendekatan pembelajaran tradisional. Di banyak sistem pendidikan masih mengutamakan pembelajaran didominasi oleh guru. Transisi pembelajaran yang berpusat pada murid bisa menjadi tantangan. Tantangan berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan peserta didik. Salah satu tujuan utama pembelajaran berpusat pada murid adalah bagaimana guru memahami kebutuhan belajar murid. Namun di sini dalam prakteknya banyak guru belum memahami bagaimana melakukan pemetaan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa ada yang terdiri dari visual, audio, dan kinestetik. Gaya inilah yang belum dipahami oleh sebagian guru-guru yang dalam hal ini adalah di SMP 4 Vita Ponda. Dalam hal ini dari rangkaian praktik baik ini tentunya kita perlu juga melibatkan seluruh elemen atau komponen lingkungan sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan siswa itu sendiri perlu dilibatkan dalam kegiatan ini yang berpusat pada siswa dengan melakukan kolaborasi bersama. Bagaimana aksi nyata saya di dalam menyusun praktik baik ini yang berpusat pada siswa? Pertama tentunya adalah menyusun asesmen pemetaan gaya belajar siswa. Salah satunya adalah memberikan pertanyaan asesmen seperti saya lebih suka membaca buku daripada mendengarkan kuliah atau mendengarkan ceramah. Saya suka menonton video atau presentasi visual untuk memahami konsep. Saya lebih suka mendengarkan penjelasan lisan daripada membaca teks panjang. Itulah aksi nyata dalam bentuk asesmen dalam bagaimana kita melakukan pemetaan gaya belajar siswa tadi ini. Kemudian adalah bagaimana menyusun rencana pembelajaran yang berpusat pada murid. Langkah-langkah yang saya lakukan tentunya pertama adalah mengenali profil siswa dengan baik, kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Ketiga adalah materi dan media yang digunakan. Keempat, membuat rancangan aktivitas pembelajaran. Kelima, fasilitasi diskusi dan kolaborasi, menyediakan pilihan, memanfaatkan teknologi, dan memberikan umpan balik serta melakukan refleksi. Refleksi, hasil dan dampak ini sangat terbukti. Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam pembelajaran yang berpusat pada murid banyak memberikan manfaat. Salah satunya adalah adanya peningkatan gaya belajar siswa, adanya pengembangan bakat dan minat, dalam hal ini adalah siswa itu sendiri. Demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas
saya sebagai peserta dalam kegiatan ini. Salam dan bahagia.